Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nur Haida. Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Husen. Jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Riswinandi, Bapak Ahmad Hidayat, dan Bapak Tirta Segara. Para Deputi Komisioner dan pejabat lainnya di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, serta para tamu undangan lainnya yang hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia, maupun yang telah bergabung secara virtual pada pagi hari ini. Hari ini, Senin 10 Agustus 2020, kita akan bersama-sama mengikuti peresmian peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pagi ini, laporan singkat oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Kami hormati Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nur Haida, anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Husen, jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Riswinandi, Bapak Ahmad Hidayat, Bapak Tirta Segara, para Deputi Komisioner dan pejabat lainnya di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi SRO, serta seluruh tamu undangan lainnya yang hadir di Main Hall BEI maupun yang telah bergabung secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan seluruh keluarga besar Pasar Modal Indonesia. Baik yang telah hadir langsung di Main Hall maupun yang menyaksikan secara virtual untuk bersama-sama merayakan 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Sepanjang tahun 2020 ini, kinerja indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sebesar minus 18,3% yang dipengaruhi oleh respon pasar terhadap pandemi COVID-19. Dan hal ini terjadi di mayoritas bursa efek global. Adapun di tahun 2020 ini, level terendah indeks harga saham gabungan terjadi pada tanggal 24 Maret, yakni di level 3.937
atau turun minus 37,5% dibandingkan penutupan tahun 2019. Namun, puji syukur pada Jumat 7 Agustus 2020, indeks harga saham gabungan dapat kembali meningkat ke level 5.143 atau naik 30,6% sejak level terendah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun diwarnai dengan pandemi COVID-19, sampai dengan minggu lalu kita berhasil memfasilitasi 34 perusahaan tercatat baru sepanjang 2020. Dan ini merupakan pencapaian tertinggi di ASEAN dalam 3 tahun terakhir berturut-turut. Dan pada hari ini kita juga akan menyambut satu perusahaan lagi di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Sumber Global Energi Tbk, sehingga total terdapat 35 perusahaan tercatat baru dan menjadikan jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia mencapai 699 perusahaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pencapaian lain yang patut kita syukuri bersama adalah total jumlah investor di pasar modal Indonesia yang sudah mencapai 3,02 juta investor atau tumbuh lebih dari 3 kali lipat sejak tahun 2016. Satu hal yang menarik adalah adanya peningkatan jumlah investor retail yang aktif bertransaksi saham sejak Maret 2020 meski berada dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar. Kedepannya, pasar modal selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder dan dengan sigap menyiapkan berbagai kebijakan dan penyesuaian baru untuk memastikan kegiatan pasar modal Indonesia terus berkembang di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, pada hari ini kita juga akan meluncurkan serangkaian program strategis, antara lain adalah sistem penawaran umum elektronik atau eIPO, peluncuran indeks IDX Quality 30, peluncuran IDX Virtual Trading, kemudian kita juga meluncurkan e-proxy dan terakhir roadmap pengembangan pasar modal syariah. Seluruh pencapaian ini tentunya tidak luput dari dukungan Bapak Ibu seluruh pelaku industri pasar modal, pemerintah, Bank Indonesia, dan tentunya otoritas jasa keuangan yang telah berkomitmen penuh dalam mendukung terciptanya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia untuk terus tumbuh secara sehat dan berkesinambungan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Semoga seluruh rencana dan prestasi yang kita capai bersama dapat terus terjaga. Sukses selalu dan maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.
Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Ibu Nur Haida, yang kami hormati Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Bapak Husein, beserta rekan-rekan anggota Dewan Komisioner, ada Pak Reswinandi, Pak Ahmad Hidayat, Pak Tirta Segara, dan juga kami tidak melihat ada yang lain, ya. Dan tentunya seluruh jajaran Deputi Komisioner, ya. Yang kami hormati juga Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, ya, Pak Inarnio Jayadi, beserta para direksi dan komisaris SRO, baik dari Bursa Efek, KPI, ya, dan juga KSEI, para pengurus Asosiasi Industri Pasar Modal, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini untuk berkumpul, untuk memperingati 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, dan juga tentunya tadi sudah dibuka, ya, perdagangan hari ini, dan meskipun ini dilakukan secara virtual, namun kami yakin tidak mengurangi arti dari peringatan dibukanya kembali pasar modal yang sudah berusia 43 tahun ini. Kami menaruh apresiasi keberhasilan dari pasar modal, ya, selama 43 tahun ini, ya, dengan telah berbagai capaian yang tadi disampaikan oleh Pak Inarno, ya, terlampauinya 3 juta investor di pasar modal, ya, ini merupakan capaian yang patut kita syukuri, dan kami sekali lagi menaruh apresiasi kepada pasar modal, ya. Bahkan di masa pandemi ini jumlah investor masih tumbuh stabil, ya, dan terdapat peningkatan peran investor domestik di pasar modal kita yang terus meningkat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ya, kami seluruh Dewan Komisioner OJK dan seluruh jajaran OJK, ya, dan kami juga mengapresiasi, ya, kinerja yang luar biasa ini, dan juga kami juga menaruh apresiasi sebesar-besarnya atas sinergi yang dilakukan, ya, seluruh pemangku kepentingan, baik oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan juga seluruh SRO yang ada, yang selalu bekerja sama dengan pasar modal, ya. Dan tentunya ini adalah sinergi yang harus terus kita pupuk, ya, agar kita bisa cepat, ya, mengembalikan, ya, peran pasar modal, ya, seperti sebelum adanya pandemi COVID ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tidak kita duga sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 ini dapat mengguncang perekonomian kita dan bahkan perekonomian global, ya, dengan menurun sangat drastis, ya, aktivitas perdagangan, ya, dan juga mobilitas masyarakat, termasuk berbagai, ya, sumber pertumbuhan ekonomi, ya, terganggu yang kami belum melihat, ya, dampaknya sehebat ini pada masa-masa sebelumnya, ya, yang bisa mengganggu produktivitas, ya, dan juga bisa mengganggu permintaan barang-barang, ya, karena aktivitas masyarakat sangat terbatas. Ya. Berbagai lembaga internasional juga telah melakukan berbagai proyeksi dan bahkan merevisi pertumbuhan ekonominya, tidak terkecuali adalah Indonesia. Ya. Rilis data PDB di triwulan 2 mengkonfirmasi betapa dahsyatnya efek domino yang ditimbulkan dari pandemi COVID ini.
Dampak pandemi COVID ini terlihat di sektor keuangan. Fluktuasi dan gejolak pasar global di awal pandemi membuat ketahanan pasar modal kita benar-benar teruji. Imbal hasil obligasi meningkat. Indeks harga saham gabungan juga bergerak sangat fluktuatif dan pernah mencapai level terendahnya di 3.937 pada 24 Maret pada tahun ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Inarno, terkoreksi 37% dari posisi akhir tahun lalu. Melemahnya aktivitas perekonomian selama pandemi juga memukul kinerja emiten. Berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2020 yang disampaikan oleh emiten, net income emiten mengalami penurunan sebesar 35,86% dibandingkan dengan triwulan 1 2019. Serangkaian kebijakan preemptif telah dikeluarkan OJK dengan bersinergi dengan SRO sejak awal Maret 2020 untuk memitigasi terjadinya pemburukan akibat tingginya sentimen negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID ini. Di antaranya adalah pelarangan short selling, dibolehkannya buyback saham tanpa RUPS dalam kondisi yang fluktuatif ini, dan juga perubahan batasan auto rejection menjadi asimetrik, dan juga perubahan batasan trading halt, serta penyesuaian sesi perdagangan di pre-opening. Ini merupakan paket kebijakan yang kami tempuh untuk meredam volatilitas, dan langkah ini kami lakukan dengan cepat dan terukur untuk merespon dinamika pasar pada saat itu. Selain itu, berbagai kebijakan relaksasi kami keluarkan agar industri pasar modal dapat tetap bertahan di masa sulit ini. Di antaranya relaksasi pemenuhan prinsip keterbukaan, relaksasi kebijakan penyampaian pelaporan, serta stimulus bagi industri pengelolaan investasi. Ini semua kami lakukan sejalan dengan berbagai kemudahan ataukah relaksasi yang kita lakukan di sektor-sektor lainnya, termasuk di perbankan, di asuransi, maupun di sektor real. Di antaranya adalah restrukturisasi, penempatan dana pemerintah di beberapa bank, adanya penjaminan kredit UMKM dan korporasi, serta subsidi bunga. Ini adalah berjalan beriringan dengan berbagai kebijakan yang kita lakukan di pasar modal agar kita memberikan ruang yang lebih luas bagi sektor perbankan maupun non-bank serta sektor real agar bisa bergerak recover lebih cepat lagi. Sehingga dapat kami rasakan di pasar modal sudah ada tanda-tanda mulai recover secara gradual, di mana volatilitas yang merendah di indeks harga saham sudah di atas 5.000. Secara khusus pada hari Jumat 7 Agustus ditutup pada level 5.143,89, yang menurun 0,11% month to date dan tumbuh negatif 18,3% year to date. Capital outflow juga kami pantau menurun secara gradual. Pasar obligasi mulai menguat kembali, yield menurun 36,6% year to date. Bapak Ibu insan pasar modal yang kami banggakan, di tengah kondisi perekonomian yang berat akibat dampak pandemi COVID-19 ini, fokus utama kita pada saat ini bahkan sejak bulan Juli kemarin adalah recovery. Dan kami menyadari stabilitas sektor keuangan memegang peran kunci untuk mensukseskan proses pemulihan ekonomi yang kita harapkan bisa solid dan cepat. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan dan sistem pemberian kemudahan bagi pasar modal semata-mata dibuat untuk
memperkuat stabilitas pasar modal sehingga kita dapat melewati masa pandemi dengan baik dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan tema ulang tahun pasar modal tahun ini, yaitu memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Ke depan, industri pasar modal masih dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Ya. Kita berhadapan dengan ketidakpastian. Ya. Dan kita dihadapkan kepada bagaimana kita bisa membangkitkan kembali sektor real kita di tengah-tengah ketidakpastian ini. Sehingga ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ya, pandemi COVID-19 ini menjadi situasi global berada dalam kondisi tidak normal sehingga perekonomian dunia ke depan penuh ketidakpastian. Penanganan pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian kita semua, ya, dan kita harus bisa berjalan beriringan, ya, meskipun kita tetap harus memperhatikan bagaimana protokol dalam menghindari adanya tersebarnya virus COVID ini. Dan ini kita harus siap, ya, dengan kondisi ini. Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial akibat penyebaran COVID ini, ya, terus akan kita pantau. Ya. Tantangan-tantangan tentunya akan muncul, ya, dan kita terus akan melakukan, ya, bagaimana kebijakan kita bisa kita adjust, ya, secara cepat, ya, untuk memitigasi apabila diperlukan terhadap, ya, pemburukan ekonomi, ya, apabila itu akan terjadi. Mudah-mudahan tidak, ya. Dan tetap kita harus mentaati protokol social distancing, ya, yang agar kita bisa tetap beriringan sejalan dengan berbagai tantangan dengan pandemi COVID ini dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita masih membuka ruang bagi perusahaan terbuka untuk melakukan RUPS dengan sistem elektronik serta pemberian kuasa kehadiran RUPS melalui media elektronik. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita menghindari adanya kontak fisik, ya, secara terukur. Mengurangi interaksi fisik dalam pengurusan perizinan melalui implementasi tanda tangan elektronik. Ini berbagai upaya yang kita lakukan, dan apabila masih diperlukan silakan, ruang masih terbuka agar sinergi antara ekonomi, aktivitas pasar modal tetap jalan, dan juga protokol COVID harus tetap kita patuhi. Poin yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa kita harus bersama-sama meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal. Tidak dipungkirin beredarnya pemberitaan berbagai permasalahan di pasar modal bisa mempengaruhi persepsi negatif dan juga tingkat kepercayaan masyarakat. Namun demikian, kita harus yakin bahwa ini adalah proses yang harus kita lakukan agar transparansi dan governance serta market conduct ditegakkan agar masyarakat bisa memahami dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai risiko, ya, dan juga paham risiko dari berbagai investasi yang ada ini. Ini penting yang harus dilakukan. Ini suatu proses yang harus dilakukan, sehingga masyarakat harus paham ini. Saya juga ingin menekankan segala pelanggaran ketentuan akan ditindaklanjuti. Ya. Supervisory action terus kami perkuat dengan meningkatkan infrastruktur dan proses bisnis, yang mana saat ini dapat memantau transaksi secara real time, termasuk pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya manipulasi transaksi. Kami juga terus melakukan perbaikan yang kami rangkum dalam reformasi di industri pasar modal yang mencakup percepatan proses perizinan, penyempurnaan infrastruktur,
penguatan monitoring ya, dan enforcement, termasuk penegakan hukum di pasar modal ya, apabila ada pelanggaran-pelanggaran, agar integritas pasar kita bisa kita yakinin dan dipercaya oleh para investor. Oleh karena itu, investor maupun calon investor tidak perlu takut, tidak perlu ragu lagi, jangan wait-and-see untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ini waktunya. Don't miss it, jangan ketinggalan. Ya. Untuk memberikan proteksi bagi investor maupun calon investor dengan meningkatkan awareness investor akan kualitas saham emiten yang ditransaksikan di OJK ya, dan juga ditransaksikan di pasar modal. Ya. Kami OJK dan Esarso senantiasa akan tetap mengembangkan ya, papan khusus untuk mengakomodir perpindahan saham papan atas yang mengalami penurunan kelas dan perlu mendapatkan ya, monitoring ya, dari otoritas. Ini akan melengkapi kebijakan notasi khusus yang disematkan kepada emiten yang memiliki berbagai isu, baik sisi kepatuhan maupun emiten yang mendapatkan perhatian secara khusus. Ya. Ke depan, kami juga menekankan pentingnya adanya market maker untuk meningkatkan likuiditas perdagangan dan untuk mempersempit celah untuk manipulasi harga, ya, sehingga pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel. Ya. Market maker kita harapkan menjadi stabilisasi atau stabilisator otomatis di pasar yang mengedepankan adalah governance dan integritas pasar. Ya. Ini yang harus kita prioritaskan bersama-sama, harus kita buat agar secara otomatis ya, market mechanism terjadi stabilisasi harga di pasar. Kami harap percepatan reformasi pasar modal ini dapat membangun ekosistem pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi investor dan membangun kepercayaan investor dan pelaku pasar atas industri pasar modal Indonesia. Poin yang ketiga atau yang terakhir, ya, bahwa kami saat ini dihadapkan kepada tuntutan masyarakat akan peran pasar modal dalam perekonomian nasional. OJK bersama-sama pemangku kepentingan terus merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita kita menjadikan pasar modal Indonesia yang kuat dan berperan signifikan dalam menyediakan pembiayaan bagi pemerintah maupun dunia usaha untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Lebih lanjut, perumusan kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menitik beratkan pada kebijakan yang menstimulus perekonomian pada era new normal ini. Selain itu, kami juga mengupayakan ya, pendalaman pasar keuangan, ya, terutama memperluas akses pasar modal agar manfaatnya dirasakan oleh bagi seluruh elemen masyarakat, tidak korporasi saja dan bukan saja pemodal besar, tapi juga kami akan membuka lebar-lebar baik untuk investasi retail dan juga emiten yang sifatnya adalah UMKM. Untuk itu kebijakan kami memungkinkan usaha UMKM ini dapat memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan, ya, di samping pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lain. Ya. Dapat kami sampaikan, mencatatkan di papan akselerasi untuk perusahaan dengan aset kurang dari 250 miliar, ini adalah salah satu membukanya pasar modal ini kepada para pelaku UMKM. Ya. Dan juga kami akan melakukan penggalangan dana melalui equity crowdfunding, di mana nanti ini adalah investor-investor kecil, ya, itu bisa masuk ke situ, ya,
mungkin thresholdnya harus kita turunkan, ya. Bahkan nanti retail individu ini bisa masuk melalui berbagai platform yang akan kita sediakan ke depan. Dengan cara demikian, maka kita mempunyai basis investor, ya, dan mempunyai basis emiten yang lebih luas, dan kita mempunyai infrastruktur yang kuat, ya, secara elektronik, sehingga informasi dan harga bisa diketahui secara masif oleh para pelaku. Selain itu kami juga mengupayakan agar investor retail, ya, ini mendapatkan edukasi yang cukup, ya, pemahaman yang cukup bagaimana cara mereka agar bisa masuk baik sebagai investor maupun sebagai emiten. Ini adalah tantangan penting, ya, edukasi masif harus kita lakukan sehingga nanti kebijakan-kebijakan kita itu menimbulkan dampak positif dan mencapai sasaran yang kita idam-idamkan. Dengan itu semua kami harap pasar modal ke depan dapat semakin berperan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi solusi pembiayaan bagi sektor real yang mudah, cepat, kredibel, dan masif. Bapak Ibu hadirin dan insan pasar modal yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan pada pagi hari ini, kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, ya, dan tentunya kehadiran melalui Vicon ini tidak akan mengurangi arti seremonial kita, ya. Yang penting kita semua adalah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia yang berkelanjutan di tahun 2020 maupun tahun-tahun ke depannya. Upaya-upaya yang telah dan akan kita lakukan harus dilengkapi dengan sinergi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan juga seluruh komponen bangsa ini, ya, termasuk bagaimana kita bisa menyampaikan informasi mengenai pasar modal ini kepada seluruh masyarakat, ya. Tata kelola menjadi penting dan pemahaman risiko menjadi penting dan compliant terhadap berbagai kaidah dan etika menjadi sangat penting. Dengan demikian saya yakin upaya ini akan berhasil dengan baik, ya, terutama pada saat-saat ini di mana kita harus bersinergi untuk mencapai recovery di era new normal ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi langkah kita dan senantiasa melimpahkan bimbingan dan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua untuk masa depan pasar modal Indonesia yang lebih baik untuk mencapai Indonesia maju. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-43. Mari kita berkarya mewujudkan pasar modal yang tangguh dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, ya. Dengan mengucapkan Bismillah, ya, maka peringatan 43 tahun diaktifkannya pasar modal Indonesia ini kami buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi peresmian peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Kami undang ke atas panggung yang kami hormati Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, para Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan, Komisaris Utama SRO, Direktur Utama SRO, serta Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan 43 Tahun Pasar Modal. Peresmian akan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, ditandai dengan penekanan layar sentuh yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Mohon perkenan yang terhormat Bapak Wimbo Santoso untuk meresmikan acara pada pagi ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ya,
Dan tentunya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya resmikan peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Kepada Bapak Ibu pejabat yang berada di atas panggung, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat.